Kami mengucapkan selamat Paskah. Hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih buat karya salib-Mu yang menebus setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur kalau kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, dan Allah yang bangkit dan menang atas maut. Terima kasih Bapa, kami hendak bersorak-sorai bagi nama-Mu. Di dalam Yesus, haleluya, amin. Sama-sama angkat panji buat kita. Ku angkat panji, ya telah menang atas maut, ya penebusku. Dia hiduplah, ya penebusku. Dia hiduplah, ya penebusku. Dia hiduplah, ya penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Hey, hey, hey. Yesus, Yesus. Yang bebaskanku. Bebaskanku, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanmu datang. Yang menembusku, dia hiduplah, yang menembusku, dia hiduplah. Ya penebusku, dia hidup, ya hiduplah, ya penebusku, dia hiduplah, ya penebus, ya penebusku, dia hiduplah, penebusku, dia hiduplah.
Mari jemaat Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Kita ajak saudara kita, keluarga kita rayakan kemenangan Tuhan. Haleluya. Hey oh oh, hey oh oh, hey oh oh oh, hey oh oh, hey oh oh, hey oh oh oh. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, menyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh kalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sama-sama katakan, Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah, hey! Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersorak, semuanya bersorak. Allah bangkit, bernyanyilah, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Oh, oh. Hey, oh, oh. Hey, oh, oh, oh. Hey, oh, oh. Hey, oh, oh. Hey, oh, oh, oh. Berikan sorak-sorai yang meriah bersama kita. Haleluya.
aku, katakan senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, hanya Kaulah selamanya di dalam segalanya. Setiap kita bersaya sembah Dia. Kami menyembah Tuhan, kami tinggikan bawa hatimu. Mari kita bawa keluarga kita datang kepada Tuhan. Oh, selamanya kami sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allahku. Buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya. Angkat tangan kami menghadap Tiada yang lain, hanya Kau Yesus. Terima kasih Mari angkat tanganmu bersama-sama dan katakan selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Katakan saudaraku, Kaulah segala. Mari dengan segenap hatimu bersama-sama kita deklarasikan iman kita. Selamanya ku puji, oh ku sembah Yesus, oh selamanya ku sanjung nama-Mu selamanya. Shalom saudara-saudara, mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu, kami merayakan Paskah.
Kami merayakan kebangkitan-Mu Tuhan, di mana segala sesuatu Engkau lewatkan Tuhan. Dosa sudah Engkau tanggung di atas kayu salib. Itu semuanya karena Tuhanku hidup. Tuhanku berkuasa atas maut, dan Tuhan sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, Rabi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biarlah firman-Mu ini bisa kami mengerti semuanya, dan firman memberkati kami semua, sehingga iman kami tumbuh, pengenalan kami akan Engkau bertambah-tambah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, Jumat yang lalu kita memperingati hari kematian Tuhan, dan hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Saudara, mari kita lihat benar firman Tuhan di dalam 1 Korintus 15. Kita mau baca mulai dari ayat yang ke 12 sampai 32. Saya akan bacakan dengan judul perikop kebangkitan kita. Jadi bila mana kita beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau ada kebangkitan orang mati, maka kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuh-musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, apakah faedahnya orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Dengan kebanggaanku akan kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku telah katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan, minum, sebab besok kita akan mati. Nah, saudara kasih di dalam Tuhan. Menarik sekali di sini, jika Kristus tidak dibangkitkan, yang pertama, seluruh kekristenan itu akan runtuh. Karena kekristenan pokoknya adalah ketika Kristus dibangkitkan. Di ayat yang ke-14, saya akan bacakan ayat yang ke-14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Rasul Paulus bilang, sia-sia kami berada di dalam maut. Loh, kenapa? Kami tetap kuat, kami tetap melakukan karena kami percaya bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Yang hal itu menjadi suatu alasan bagi Rasul Paulus. Kenapa dia rela ketika dia ada di dalam bahaya maut, ketika dia berhadapan dengan binatang buas, ketika dia berhadapan dengan singa-singa, dengan berhadapan dengan apapun juga, Rasul Paulus tidak gentar. Kenapa? Tahu bahwa Kristus hidup. Nah, kekristenan dasarnya adalah Kristus dibangkitkan. Kalau tidak, sia-sialah. Saudara, kekristenan sampai hari ini berarti benar bahwa Kristus sudah dibangkitkan. Bagaimana seorang Kristen sampai hari ini kadang-kadang ada di dalam bahaya maut. Mereka kadang-kadang dibakar. Mereka kadang-kadang lagi banyak hal-hal yang terjadi itu di gereja dibakar, bisa dibom. Barusan ini terjadi di Makassar. Saudara, kenapa orang masih tetap percaya kepada Tuhan? Karena Kristus sudah bangkit. Kristus bangkit dari kematian. Jika tidak dibangkitkan, maka runtuh, dari dulu sudah runtuh. Saudara, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita pun juga tidak dibangkitkan. Maka kita akan masih tetap di dalam dosa kita. Saudara, banyak anak-anak Tuhan yang sudah mulai kenal Tuhan. Yang dulunya tidak kenal Tuhan. Mereka sangat militan karena ada satu alasan. Tuhan yang disembah sudah bangkit. Kalau tidak, dia tidak akan militan. Saudara, yang kedua, yang pertama, kalau Kristus tidak dibangkitkan, kekristenan akan runtuh. Tidak ada lagi pemberitaan, tidak ada lagi misi, tidak ada lagi orang berani pasang badan, orang tidak lagi berani yang mati, tidak. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka kekristenan sampai hari ini tetap kokoh. Nah, saudara, yang kedua, saudara, jika Yesus tidak dibangkitkan, maka Yesus pun juga sama dengan kita. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka Kristus pun juga berdosa. Kalau Kristus berdosa, ya kita nggak usah menyembah Kristus, kita nggak usah menyembah Yesus. Tetapi karena Yesus dibangkitkan, artinya Yesus itu menang terhadap dosa. Karena Yesus itu dibangkitkan Tuhan, dia tidak berdosa sehingga dia dibangkitkan kembali. Dosa tidak mencengkeramnya. Itulah alasan kenapa kita ini percaya kepada Tuhan. Karena Kristus dibangkitkan, maka Kristus sebenarnya tidak berdosa. Siapa yang tidak berdosa? Manusia di dunia ini tidak ada yang tidak berdosa. Semua berdosa. Kecuali Allah yang menjelma menjadi manusia. Dia tidak berdosa. Dia datang ke sini untuk menebus dosa saya dan saudara. Saudara, yang ketiga, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kehidupan kita ini akan normal-normal saja, akan biasa saja. Pada ayat yang kita baca tadi di ayat yang ke-32, kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang-binatang buas.
Apa gunanya bagiku jika orang mati tidak dibangkitkan? Maka marilah kita makan, minum, sebab besok kita akan mati. Ya cuman makan, minum, mati. Makan, senang-senang semuanya. Ya mati, semuanya akan berakhir mati. Ada saudara orang yang berpandangan, toh akhirnya saya mati juga. Marilah kita bersenang-senang. Marilah kita melakukan yang kita ingini. Toh akhirnya mati. Mati bagaimana selesai? Oh tidak. Kalau mati selesai, maka tidak ada kebangkitan Kristus. Kristus itu adalah yang sulung. Contoh, prototipe bahwa orang mati nantinya akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan ada dua hal. Mau hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Saya ulang lagi. Setelah dibangkitkan ada dua hal. Mau hidup kekal bersama Tuhan atau kematian kekal bersama dengan iblis. Tentukan mulai sejak sekarang. Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka hidup kita akan sama. Cuman makan, minum, bersenang-senang, tisani, tipu sana, tipu sini, asal happy. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Kata siapa? Kalau kita ini, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka hidup kita biasa. Maka tidak ada rasul-rasul yang rela mati-matian sampai seperti itu. Tidak ada. Maka tidak ada lagi orang-orang yang berani. Orang hidup tidak normal. Saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka hidup kita akan normal biasa-biasa saja. Tetapi karena Kristus dibangkitkan, maka kita akan hidup radikal. Kita berbeda sama sekali. Kita berani menyangkal diri kita. Kita berani memikul salib kita setiap hari. Dan mengikut Dia. Kita mau normal atau tidak normal? Kita mau biasa atau yang luar biasa? Kristus sudah bangkit. Kristus sudah bangkit. Beritanya hari ini kita peringati. Kristus sudah bangkit. Kalau Kristus sudah bangkit, maka cara pandang kita terhadap penderitaan, terhadap kesulitan akan sangat berbeda. Karena kita tahu bahwa yang kita percaya sudah bangkit. Amin. Saudara, Rasul Paulus sendiri mengatakan dalam Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wow, Rasul Paulus mempunyai cara pandang seperti ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup pada Kristus. Kalau aku hidup sampai hari ini, tugasku adalah memenangkan jiwa. Amin. Setiap orang percaya akan memenangkan jiwa. Setiap orang percaya akan memberitakan Injil. Ya saudara yang kasih di dalam Kristus, Tuhan. Saudara, karena itu saudara kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Persekutuanmu dengan Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Sebab Kristus hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Wow. Hari ini saudara, beritanya Kristus sudah dibangkitkan. Hidup saudara berubah total. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebangkitan-Mu Tuhan. Hidup kami, kepercayaan kami, pengharapan kami tidak sia-sia. Kami mengucap syukur sebab Tuhan terlalu baik bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini belum memahami hal ini. Bukakan rahasia ini Tuhan, supaya hidupnya bukan hanya biasa-biasa, tetapi hidupnya luar biasa di dalam Tuhan. Hidupnya radikal di dalam Tuhan, militan di dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap anak-anak-Mu menjadi pemberita-pemberita Injil. Setiap anak-anak-Mu dengan berani berkata, Tuhanku hidup, Tuhanku berkuasa, Tuhanku telah menang atas dosa. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih atas firman-Mu saat ini. Biarlah hidup kami berubah total. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur saat ini kami peringati kebangkitan-Mu. Kami peringati Paskah Tuhan. Hari kebangkitan-Mu, Engkau telah bangkit. Engkau lewatkan kami daripada dosa, hukum Taurat. Engkau lewatkan kami sehingga kami bisa memenuhi segala tuntutan hukum Taurat. Kami sudah menang karena Tuhan yang memberikan pembenaran bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami saat ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya. Saudara-saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkatimu sehingga engkau mengetahui setiap hari akan kuasa kebangkitan Kristus di dalam hidupmu. Engkau akan berjalan bukan biasa-biasa, tapi engkau berjalan secara luar biasa. Bisnismu akan dibuat Tuhan secara luar biasa. Engkau akan mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan memberkati hidup pernikahanmu. Hidup pernikahanmu akan luar biasa sebab Kristus yang kau sembah hidup. Roh Kudus akan menuntunmu. Tuhan memberkati anak-anakmu. Tuhan berkati buah kandunganmu. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua sudah diberkati Tuhan. Mari katakan sama-sama. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.